Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 43 bersumpah akan tetap mencintai suaminya. Tuan Sean tidak mau hidup menjadi beban siapapun. Lebih baik dia pergi untuk menanggung sakitnya seorang diri. Sel kanker juga bukan sesuatu yang bisa benar-benar dibersihkan dengan pengangkatan. Apalagi jika letaknya ada di otak, tentu resikonya jadi lebih besar. Karena banyak pusat saraf yang bisa terganggu karena efek samping tersebut, bahkan yang sudah melakukan pengangkatan sel tersebut masih tetap memiliki persentase lebih tinggi untuk tumbuh kembali. Dan bagaimanapun pengaruh usia juga bisa memicu tumbuhnya sel kanker. Tentu Tuan Sean sadar diri jika saat ini berada di usia dengan kerentanan tinggi. Tuan Sean berpikir, tindakan operasi hanya akan mempercepat ketidakberdayaan. Dan Tuan Sean tidak mau menghabiskan sisa hidupnya menjadi seseorang yang tidak berguna, lumpuh dan sebagainya. Kau hanya harus meyakinkan Papa, apapun yang terjadi kita akan membersamainya, Li. Ozu juga datang dengan langkah gontai. Ozu, aku ikut berduka untuk mamamu. Lirih Lili yang bahkan masih berada di pelukan Bisum. Kau orang yang paling berjasa di hidupku, Li. Karena permintaanmu waktu itu aku bisa dekat dengan mama di ujung usianya. Ozu mendongak menghalau jatuhnya air matanya. Terima kasih, ucap pemuda itu yang bahkan tetap menangis. Lili mengangguk. Tuan Sean kembali pulang malam. Pria itu baru saja mandi saat Lili menyusul merangkak di atas ranjang. Apa seandainya aku sakit, Mas akan keberatan jika mengurusku? Lili ikut tidur di samping suaminya. Tidak, apa yang kau pikirkan? Tuan Sean langsung menoleh untuk melihat wajah istrinya. Aku juga tidak keberatan jika harus mengurusmu, Mas. Setidaknya selama jantung ini berdetak, aku akan mengurusmu dengan segenap jiwa dan ragaku. Lili ikut meletakkan telapak tangannya di atas dada suaminya yang bergemuruh. Aku mencintaimu, tidak peduli sebesar apa resiko pengobatan Mas nanti. Aku hanya ingin selalu bersamamu. Maafkan aku, Lili. Ucap Tuan Sean dengan menghela napas pasrah. Tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Jika kau tidak memperjuangkan hidupmu untuk kami pria besar. Lili duduk di atas tubuh suaminya. Kemudian menyingkap gaun tidurnya untuk mengusap perutnya sendiri. Apa salah jika aku egois? Aku hanya ingin ayah anakku berjuang untuk hidup, ucap Lili dengan bibir bergetar. Lili, Tuan Sean ikut meraba perut istrinya yang terasa hangat. Berobatlah demi kami, Mas, demi aku yang sangat mencintaimu. Entah mengapa Tuan Sean menjadi sedih, dicintai gadis muda sebesar itu. Rasanya dia menjadi pria paling pengecut saat harus menyerah karena keadaan. Tuan Sean menyentuh tepi bibir Lili. Dan Lili sedang membantu Tuan Sean membuka jubah mandinya.
Lily beringsut mendekat untuk menangkup rahang suaminya dengan telapak tangan. Kemudian mengecup puncak hidung dan bibirnya. Menyapukan napas lembutnya menciumi setiap jengkal wajah Tuan Sean. Tuan Sean membiarkan Lily bermain-main di atas wajahnya. Pria itu juga sedang merasa tenang dengan kemanjaan istrinya. Kita akan pergi ke Korea, ucap Tuan Sean tiba-tiba. Lily langsung mendongak menatap mata teduh suaminya. Hati Lily berdebar, ini seperti keajaiban. Saat pada akhirnya suaminya setuju berobat, Lily langsung memeluk leher suaminya. Menciumnya dalam seperti tidak ingin berakhir. Akhirnya Tuan Sean setuju untuk melakukan operasi. Mereka berangkat setelah 7 hariannya Nyonya Natalia. Tuan Sean membawa Lily turut serta Ozu juga ikut menemani. Tidak putus Ozu terus berterima kasih kepada Lily. Doa dan kesabaran istri yang baik sepertinya memang lebih didengar. Setelah menjalani pemeriksaan selama 1 minggu, operasi Tuan Sean akhirnya dilaksanakan. Lily juga bersumpah akan tetap mencintai suaminya, bagaimanapun kondisinya nanti. Asal pria yang dicintainya diberi hidup, Ozu juga terus menemani Lily. Melakukan banyak hal untuk wanita yang sangat dicinta papanya. Minumlah, Li. Ozu menyodorkan air mineral yang sudah dibukakan tutupnya. Terima kasih. Lily segera masuk ke dalam kamar Tuan Sean ketika dokter mengizinkannya. Tuan Sean masih belum sadarkan diri. Menurut dokter, beliau akan sadar 24 jam setelah operasi. Operasinya dilakukan hampir 9 jam. Mengingat posisinya yang begitu rentan, Lily menatap pria dewasa yang sedang berbaring lelap. Wajah Tuan Sean bengkak, bibirnya pucat sama sekali tak ada rona merah di sana. Aku di sini untukmu, dan akan selalu menemani Mas Sean, bisik Lily lirih di telinga suaminya. Lily enggan meninggalkan suaminya barang sedetik, ingin terus menemani dan terus di sisi suaminya. Seperti janjinya yang tidak akan peduli, meskipun suaminya akan mengalami ketidaksempurnaan nantinya. 1 hari berlalu, dan saat ini Lily begitu tegang untuk menunggu suaminya membuka matanya. Lily menggenggam tangan Tuan Sean yang berkedut kecil dan sangat lemah. Kelopak matanya mulai bergerak meski tidak sampai terbuka. Mas Sean, ini Lily, bisik Lily. Jantung Lily dak, dik, duk, karena mata suaminya tak kunjung terbuka. Mas. Lirih Lily menahan tangis. Dokter menghampiri mereka dan segera memeriksakan keadaan Tuan Sean. Tidak perlu khawatir, semuanya normal. Kami akan tetap memantau perkembangannya. Lily hanya kembali mengangguk. Setelah kepergian dokter, Lily melihat mata Tuan Sean terbuka kecil. Mas Sean, bibir pucat itu tersenyum meskipun samar. Mas bisa dengar Lily? Tanya Lily dengan perasaan tak karuan. Betapa bahagianya Lily saat pria itu mengangguk. Lily langsung meraih tangan suaminya untuk dicium bertubi-tubi.
Terima kasih sudah berjuang untuk kami. Isak Lily. Tuan Sean masih kesulitan bicara. Penglihatannya juga masih kabur. Hanya bisa mengangguk lemah. Dengan penuh kasih sayang Lily merawat suaminya. Kadang-kadang pria itu menggigil tiba-tiba, meskipun cuacanya sedang musim panas. Kadang merintih sakit ketika nyeri kepalanya kembali datang. Tak sedikit pun Lily meninggalkannya. Dan setia mengurusnya sepanjang waktu. Lily tidak pernah lelah mendampingi proses pemulihan suaminya. Meskipun dalam keadaannya yang berbadan dua, rasanya memang agak berat. Ketika melihat pria yang biasanya bisa melakukan apapun, kini hanya bisa terkulai di atas ranjang. Terbaring pasrah untuk memulihkan kondisi tubuhnya, Lily tidak pernah putus doa untuk mendoakan suaminya agar segera sehat dan sembuh seperti sedia kala. Bahkan seluruh dokter dan perawat ikut kagum. Dengan keyakinan dan kegigihan Lily untuk merawat dan membantu proses pemulihan suaminya, cinta Lily dan keikhlasannya tidak tertandingi. Dia wanita sempurna yang dimiliki pria seperti Tuan Sean. 1 bulan setelahnya, Tuan Sean sudah diizinkan pulang ke Indonesia oleh dokter. Namun Lily masih ingin menghabiskan waktu lebih lama di Korea untuk benar-benar memastikan bahwa suaminya sehat. Ozu sudah mampu mengemban tanggung jawabnya dengan layak. Banyak pujian dari para koleganya. Tuan Sean bisa tenang untuk waktu yang cukup lama, karena nyatanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ozu kembali menjemput papanya setelah 2 bulan pasca operasi. Tuan Sean terlihat lebih muda dengan kaos santai yang dikenakan. Pria itu menanggalkan kemeja dan jasnya. Terlihat begitu berharisma dengan baju sederhana. Aku menitipkan kebahagiaannya padamu, Lily, karena aku tahu seberapa besar dia menyayangimu. Kata Ozu ketika beriringan masuk ke dalam rumah. Aku merasa beruntung karena semua itu. Lily tersenyum dan menatap Ozu. Mustahil jika Lily tidak bahagia dengan segalanya. Terlebih ketakutan akan ditinggalkan suami tidak lagi menghantuinya. Juga Lily yang ikut bahagia. Karena Ozu bisa membuat papanya bangga. Dan bersyukur karena kini hubungan antara dia dan putra suaminya lebih akrab. Ozu mulai menerimanya sebagai pasangan papanya. Kandungan Lily memasuki HPL. Lily tersenyum ketika melihat Tuan Sean sedang mempersiapkan kelahirkan Lily. Pria itu sudah terlalu sibuk sepanjang hidupnya. Sudah waktunya bersantai dan menikmati hidup dalam keterangan. Yang sederhana bersama istri yang begitu mencintainya. Ozu sudah menjadi pria yang bertanggung jawab. Dan bisa diandalkan bahkan bisa membuat Tuan Sean bangga. Walaupun belum bisa sepenuhnya melepaskan Ozu, Tuan Sean bisa memantaunya di mana saja. Lily menghampiri suaminya dan mencuri satu kecupan di pipi kiri Tuan Sean. Saat ingin menghindar, Tuan Sean lebih dulu melingkarkan lengannya di perutnya yang membulat. Lily tertawa kecil, merasa kalah cepat dengan suaminya. Sampai detik ini rasanya kadang Tuan Sean tidak bisa percaya.
bisa begitu jatuh cinta dengan gadis muda yang akan memberinya seorang putra lagi. Gadis muda yang kadang ikut membuatnya bertingkah seperti bocah. Cium lagi sebelahnya. Titah Tuan Sean sambil menyodorkan pipi kanannya. Lily meringis dan mengeleng tanpa dosa. Tuan Sean pura-pura cemberut dan itu membuat Lily semakin tertawa. Tuan Sean mencium lengan Lily yang melingkar di lehernya. Aku akan menghukummu dengan mogok memberi ciuman, ancam Tuan Sean yang terdengar menggelikan untuknya sendiri. Tetapi tidak untuk Lily, bibirnya sudah manyun 5 cm. Sejak hamil Lily selalu kecanduan untuk diciumi suaminya. Menghirup aroma tubuh suaminya, memeluknya di setiap akan tidur dan ciuman bertubi-tubi ketika matanya terbuka di pagi hari. Bawa aku ke kamar, Mas. Rengeknya yang tidak bisa ditolak oleh Tuan Sean. Lily memekik geli ketika bibir hangat suaminya terus mencium wajahnya. Pria itu sengaja mengesekkan bulu-bulu yang terasa kasar sehabis dicukur di pipi Lily. Tapi Lily tidak menolak ketika terus dicium dan digendong dibawa masuk ke dalam kamar. "Apa kau tidak apa-apa?" tanya Tuan Sean yang belum reda dari apa yang baru saja mereka lakukan. "Aku baik-baik saja, Mas, jangan cemas. Meskipun rasanya luar biasa." Tetapi Lily merasa senang bisa membuat Tuan Sean meledak beberapa kali. "Besok kita bisa melakukannya lagi?" pinta Lily. "Jangan dulu, aku takut menyakiti kalian." Dokter bilang harus sering-sering. Tuan Sean mencubit hidung mancung istrinya. Tuan Sean kembali teringat soal Nyonya Lubis yang tiba-tiba menghubunginya beberapa hari yang lalu. Bukan hal yang baru sebenarnya, tetapi sedikit aneh ketika wanita itu memberikan pesan untuknya. Supaya apapun yang terjadi nanti, Lily tidak boleh melahirkan normal. Dia diminta segera menjadwalkan untuk operasi istrinya, sedangkan Lily begitu antusias untuk melahirkan secara normal. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan saja peringatan Nyonya Lubis, karena wanita itulah yang selama ini mengurus Lily saat gadisnya terpuruk. Mungkin itu hanya wujud kecemasan seorang ibu angkat pada putri angkatnya. Lagian selama ini Lily selalu menjaga kesehatannya. Dan juga rajin untuk memeriksakan bayi mereka. "Mas." Tuan Sean menatap istrinya yang terlihat mengantuk. Tuan Sean mengecup dahi Lily dengan tarikan napas yang begitu dalam. "Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia," ujarnya yakin. Lily mengangguk dengan wajah yang masih tenggelam di dada suaminya. Ozu membawa pacarnya untuk mengunjungi kedua orang tuanya, gadis cantik yang bernama Romania Villain. "Bagaimana dengan kedua orang tuamu?" tanya Tuan Sean menatap pasangan muda di depannya. "Mereka sudah tidak ada, tetapi aku yakin jika mereka masih ada mereka akan setuju dengan keputusanku. Karena mereka bukan orang tua yang pengekangan," gadis itu berkata dengan lugas. Ini bukan hal remeh bagi Tuan Sean. Seorang gadis muda bersedia menikah dengan putranya.
dan mau memeluk agama mereka itu suatu yang luar biasa. Romania menatap Lily kurang suka dan itu diketahui oleh Tuan Sean. Dia istriku, Momi Ozu. Mata gadis itu terbeliak, entah apa yang ia pikirkan. Ozu tertawa. Nia selalu cemburu ketika aku menemani Momi jalan pa, karena ya. Pria itu tak melanjutkan perkataannya, memilih mengangkat bahunya. Ozu hanya memanggilku Lily jika sedang di luar, Mas. Lily ikut mengadukan kelakuan putra sambungnya. Seketika gadis itu menunduk malu. Maaf tante, cicitnya menatap sungkan. Aku tahu rahasia papaku untuk membuat istrinya awet muda. Kamu tenang saja sayang, aku putra papaku. Jadi aku juga memiliki suntikan ajaib seperti papa, yang bisa membuatmu awet muda nantinya. Meski kita sudah menikah puluhan tahun. Petik 2. Bersambung.